Terima kasih masih di Sindo Malam pemirsa. Anggota DPR RI fraksi PDIP Komisi 6 Rieke Diah Pitaloka meminta tolong kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait kondisi jalan rusak. Keduanya saling balas di media sosial untuk mencari solusi atas lambannya perbaikan jalan tersebut. Assalamualaikum Kang Deddy, saya Nyi Iroh, warga Cikidang di Sukabumi. Tak iya jalan ke Sigakia Kang Deddy, jalan pasir lengkap Kang Deddy, tolong dibantu Kang Deddy, kasihan warga Kang Deddy. Kasihan warga Kang Deddy. Ini jalan kayak gini, di pasir lengkap Kang Deddy, dibantosnya, mohon dibantu Kang Deddy. Kang Deddy harus ya, KDM, tolong Pak Bupatinya juga di Pasir Langkap, Kecamatan Cikidang. Kayak jalan. Kebayang tuh upami wengi-wengi. Ini kayak gini nih, jalannya bahaya banget. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @riekediahp menyampaikan langsung rusaknya jalan di Pasir Langkap, Kecamatan Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Pak Deddy, jalan di Cikidang, Pak Deddy. Tulungan, Pak Deddy, tulungan. Tuh Pak, lihat Pak. Jalannya Pak. Ini mah mending Pak, segini mah. Tadi hancur Pak. Rieke juga menyampaikan bahwa saat masa reses, ia turun ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Unggahan itu kemudian ditanggapi langsung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui akun Instagramnya @deddymulyadi71 dan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan bupati setempat untuk segera mendapat prioritas. Sukabumi itu kabupaten yang sering sekali bantu oleh provinsi. Dari mulai jalan, bangunan rumah, masyarakat yang bermasalah. Itu jalan Cikidang, itu masuknya jalan apa? Jalan kabupaten apa jalan provinsi? Rarasaan mah itu jalan kabupaten. Kelihatannya tanahnya tanah perhutani. Ya, nanti kita koordinasi sama bupatinya itu untuk segera mendapat prioritas. Mohon dibantu Kang Deddy. Hal ini menjadi kolaborasi antara anggota DPR RI dengan Gubernur Jawa Barat untuk mencari solusi atas lambannya perbaikan jalan Pasir Langkap di Kecamatan Cikidang, Sukabumi. Ini kayak gini nih, jalannya bahaya banget. 350 paket makan bergizi gratis di SMP Negeri 3 Medan ditolak. Ratusan paket makanan ini ditolak lantaran lauk ayam mengeluarkan bau tak sedap dan tidak layak konsumsi. Ratusan paket makan bergizi gratis ditolak di SMP Negeri 3 Medan di Jalan Pelajar Medan, Sumatera Utara. Penolakan diketahui lantaran lauk berupa ayam goreng mengeluarkan aroma tak sedap. Pihak sekolah menyebut kejadian baru pertama kali terjadi dan merupakan kekeliruan dari pihak dapur MBK yang diduga masih baru. Pihak dapur MBK langsung mengganti menu makanan yang sebelumnya sudah dikirim ke sekolah dengan makanan lain. Nasi bukan basi, cuma ayamnya agak berbau dan kita prediksi kurang layak dikonsumsi, itu aja. Kemudian kita konfirmasi dapur dan dapur langsung menggantinya dengan makanan kering. Pihak sekolah berharap kedepannya tidak terjadi lagi kejadian serupa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution News melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan dibuatnya program makan bergizi gratis. Dalam dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes, Steve Forbes, Prabowo melihat masih banyak anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasannya membuat program makan bergizi gratis. Prabowo menyatakan program makan bergizi gratis didasari saat ia melihat banyak anak-anak yang alami stunting dan malnutrisi di berbagai daerah. Dalam dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes, Steve Forbes, Prabowo menjelaskan pengalaman itu membuatnya tersadar bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang kurang asupan gizi. So I talked to them and I asked them, "What's your age?" And I was many times surprised. When I thought that the little boy in front of me must be only 4 years old because of his body, he replied that he was 10 years old. And the little girl who I thought must be only 5 years old, she said she's 11 years old. And it went on, so I was shocked. So I saw directly and physically
I saw stunting, I saw malnutrition, I saw poverty in my eyes, and it's very difficult for people who are living in the elite to understand that children can eat sometimes only rice with salt. Dari pengamatannya, banyak negara maju di Eropa dan Amerika Serikat memiliki program makan bergizi gratis di sekolah. Bahkan negara berkembang seperti India memiliki program makan bergizi gratis di sekolah sejak 2010. Padahal pendapatan per kapita India masih lebih rendah dari Indonesia. Prabowo pun mulai merencanakan program makan bergizi gratis sejak 2023 dan mengumumkan program makan bergizi gratis sebagai program kampanye Pilpres. Pemirsa, pemerintah berencana menghapus seluruh tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Pemutihan berlaku untuk tunggakan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Pemerintah berencana memutihkan atau menghapus tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan. Rencana penghapusan pertama kali diungkapkan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Pemerintah sedang memverifikasi data penunggak BPJS Kesehatan. Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Berarti itu akan segera diproses pemutihan tunggakan BPJS? Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, ya. Kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan kan. Mohon sabar menunggu. Rapat membahas penghapusan tunggakan iuran BPJS pun telah digelar. Hasilnya, BPJS Kesehatan akan ikuti perintah Presiden Prabowo untuk memutihkan tunggakan BPJS. Menurut Direktur Utama BPJS Ali Gufron Mukti, tunggakan yang akan dihapus adalah iuran yang sudah bertahun-tahun. Ia juga memastikan tidak akan ada masalah penghapusan. Nilai tunggakan BPJS Kesehatan mencapai 7,6 triliun rupiah. Jumlah peserta yang menunggak pun sebanyak 23 juta orang. Rencananya, pemutihan tunggakan akan mulai dieksekusi bulan depan. Indonesia terus mematangkan persiapan mereka menjelang Piala Dunia U17 2025 yang tinggal menyisakan waktu kurang dari 1 bulan. Tekanan tentu dirasakan skuad Garuda Asia usai timnas senior gagal ke Piala Dunia. Namun sang pelatih Nova Arianto meminta agar skuadnya tidak tertekan dan menikmati pertandingan di Piala Dunia nanti. Indonesia terus mematangkan persiapan mereka menjelang Piala Dunia U17 2025 yang tinggal menyisakan waktu kurang dari 1 bulan. Kali ini total 23 pemain ikut serta dalam sesi latihan yang digelar di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Rabu sore. Dalam pemusatan latihan kali ini, timnas U17 nampak lepas meski ada beban harapan setelah timnas senior gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, itu menjadi pemikiran kami di coaching staff ya, karena dengan kemarin kita tidak masuk ke Piala Dunia, otomatis secara ekspektasi, secara semuanya akhirnya diberikan kepada timnas 17. Tapi saya harap pemain saya minta lebih enjoy saja dengan situasi sekarang, walaupun saya tahu tekanan semakin tinggi dengan kemarin timnas kita gagal dan kita berhasil masuk di Piala Dunia, dan harapannya pemain bisa lebih enjoy dan menikmati pertandingan karena sekali lagi Piala Dunia menjadi event yang paling besar ya di usia kelompok mereka, dan saya harap pemain bisa enjoy di pertandingan besok. Ya, kita tentu kembali lagi kepada tim kita, tentunya bakal lebih siap lagi untuk kompetisi nanti di Piala Dunia, lebih tenang lagi dan maksimal di setiap pertandingan buat bisa bangga buat negara kita. Sebagai persiapan menuju Piala Dunia U17, Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab mulai 17 Oktober. Di sana skuad Garuda Asia akan menjalani 3 laga uji coba melawan Paraguay, Afrika Selatan dan Panama, hingga akhirnya Indonesia terbang ke Qatar untuk mengikuti Piala Dunia U17 yang dimulai 3 November. Dari Jakarta, Muharlin, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Aksi demonstrasi mahasiswa menolak investasi dan militer di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu siang berakhir ricuh. 2 mobil polisi dirusak dan 3 orang terkena luka akibat lemparan batu. Aksi demonstrasi mahasiswa menolak investasi dan militer di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu siang berakhir ricuh. Massa berdemo menolak investasi dan militer di Abepura, Kota Jayapura, Papua.
Mereka melakukan orasi di lingkaran AB Pura yang mengakibatkan lalu lintas terhambat. Unjuk rasa berakhir ricuh lantaran sejumlah massa melempar batu ke arah polisi hingga membakar 2 mobil polisi dan 1 mobil milik perusahaan daerah air minum. Akibatnya, aparat terpaksa menembakkan gas air mata. Sudah disepakati untuk konsolidasinya di lingkaran AB supaya tidak mengganggu arus lalu lintas masyarakat juga di masyarakat. Namun pada saat mau bergerak ke lingkaran AB, ternyata juga ada provokasi yang memulai dengan melempar kepada petugas itu. Setidaknya 3 orang menjadi korban terkena lemparan batu, 2 diantaranya anggota Polri. Kondisi ini mengakibatkan pusat perbelanjaan pertokoan terpaksa tutup karena ketakutan. 2 orang telah diamankan polisi karena diduga dalam aksi kericuhan. Dari Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Ledakan kapal tanker di Batam, Kepulauan Riau tewaskan 10 orang pekerja dan 21 orang luka parah. 10 jenazah korban telah diserahkan kepada keluarga korban. Keluarga korban ledakan kapal tanker tak bisa menahan tangisnya. Mereka masih menunggu jenazah keluarga mereka diserahkan. Saat ini ada 10 jenazah korban yang masih diidentifikasi di Rumah Sakit Mutiara Aini, Batu Aji, Kota Batam. Lagi. Sementara itu, usai ledakan kapal tanker Federal 200-an pekerja PT KSL nyaris menganiaya seorang petugas safety PT ASL Tanjung Guncang, Batang. Saat dikejar pekerja, petugas safety ini langsung dievakuasi ke mobil bak. Sebelumnya kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar pada Rabu dini hari. Polisi menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Salah satu pekerja yang selamat mengaku ada percikan api sebelum ledakan. Baja yang berada di lambung kapal berterbangan dan menghantam para pekerja di kapal. Itulah cepat kali kejadiannya, turun ke bawah itu nggak lama langsung ada api gitu, makanya lari ke atasnya. Berapa orang di dalam itu, yang rombongan Jimmy aja? Itu ada 7. Sementara hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Olah TKP telah digelar Rabu siang dan olah TKP lanjutan akan digelar pada Kamis siang. Penyebabnya sedang dalam proses penyelidikan dari tim reskrim, baik Polresta Barelang maupun Polda. Inavis kita sedang bekerja, sedang olah TKP. Nanti kita akan ketahuan penyebabnya itu apa dari kebakaran, dari kecelakaan kerja tersebut. Akibat kejadian ini, 31 orang menjadi korban, 10 diantaranya tewas dan 21 orang lain dirawat di rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Pemirsa, personil Bakamla menggagalkan dugaan aksi perompak batu bara terhadap kapal tugboat di perairan Kalimantan Timur. 5 terduga pelaku diamankan beserta barang bukti senjata tajam. Mendapat laporan aksi perompakan, personil Bakamla segera mendatangi lokasi di perairan Kalimantan Timur. Setelah melakukan pelacakan, petugas Bakamla mengamankan sebuah kapal motor diduga terlibat perompakan kapal batu bara. Sajamnya mana? Selain mengamankan 5 terduga pelaku, petugas menemukan barang bukti 2 buah golok, 7 sekop, dan 3 unit ponsel saat dilakukan penggeledahan. Sementara nahkoda kapal tugboat beserta anak buah kapal dalam kondisi selamat dan telah dimintai keterangannya oleh petugas Bakamla. Saya atas nama nahkoda dari Tango Bravo Kingston 818 mengucapkan terima kasih banyak kepada semua kru KN Pulau Marore 322 atas kerjasamanya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kedepannya semakin tetap jaya.
Selanjutnya, 5 terduga pelaku bakal menjalani pemeriksaan di unit penegakan hukum Bakamla. Wisatawan asal Prancis tewas terseret ombak di pantai Kelingking Beach, Nusa Penida. Proses evakuasi dramatis dengan menaiki anak tangga di tebing yang tinggi. Proses evakuasi korban terseret ombak di pantai Kelingking Beach, Nusa Penida, Kelungkung, Bali berlangsung dramatis. Petugas dari Basarnas, polisi, TNI, dan warga harus menaiki jalan setapak mendaki Bukit Terjal dengan ketinggian 150 meter lebih. Petugas bergantian menggotong korban yang merupakan WNA asal Prancis bernama Elena Andreva, 32 tahun. Sebelumnya Elena berenang bersama 3 temannya berlibur di hamparan pasir putih Kelingking Beach. Namun mendadak ombak besar menggulung hingga keempatnya terseret. 3 orang berhasil menyelamatkan diri dibantu pengunjung, sementara korban tergulung ombak. Petugas yang menerima laporan melakukan pencarian 4 jam hingga korban ditemukan telah tewas. Dengan medan yang cukup terjal, curam, korban dapat kita evakuasi dari bawah sampai ke atas dan sekarang masih ada di klinik Nusa Medika. Objek wisata Kelingking Beach terkenal hingga ke mancanegara. Wisatawan pun rela menelusuri ratusan anak tangga yang ekstrim untuk turun ke bawah menikmati pasir putih pantai Kelingking. Dari Nusa Penida, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Asik bermain ponsel saat berjalan kaki, seorang anggota TNI dijamret dua pria bermotor di Gambir, Jakarta Pusat. Meski korban dan sejumlah warga sempat mengejar, namun pelaku tetap kabur. Seorang aparat TNI menjadi korban jambret ponsel saat berjalan kaki di Jalan Juanda, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam rekaman kamera pengawas, 2 pelaku berboncengan sepeda motor dari belakang mendekati dan langsung merampas ponsel korban. Meski korban dan sejumlah warga sempat mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Korban belum membuat laporan, namun polisi tetap mengejar para pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Kemudian kita dari Polres maupun dari Polsek juga telah melakukan penyelidikan, kemudian memeriksa saksi-saksi dan CCTV. Kita sudah mengetahui identitas baik dari pelaku maupun dari korban. Namun dari korban ini tidak ingin melaporkan kejadian tersebut. Walaupun korban tidak mau melaporkan kejadian tersebut, kami tetap mengejar pelaku dan mudah-mudahan tidak lama lagi akan kami tangkap. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan menjaga barang berharga ketika berada di tempat umum agar tidak menjadi korban kejahatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.